Bayangkan semua yang kamu lihat di langit malam ternyata hanya sebagian kecil dari kenyataan. Di luar sana ada fenomena yang terlihat mustahil. Langit yang membentuk tanda tanya, planet raksasa yang menelan ribuan bumi, hingga galaksi yang bahkan tidak mengikuti hukum yang kita pahami. Semakin jauh kita melihat, semakin aneh alam semesta ini. Dan yang lebih mengejutkan, semua ini bukan teori, bukan fiksi, tapi benar-benar nyata. Bersiaplah, karena di akhir video, apa yang kamu anggap normal akan berubah selamanya. Langit nulis tanda tanya. Ini bukan tanda tanya biasa, ini galaksi. Teleskop luar angkasa menangkap sesuatu yang aneh, sebuah bentuk seperti tanda tanya raksasa di alam semesta. Tapi ternyata itu bukan satu galaksi, melainkan hasil dari tabrakan dan interaksi dua galaksi yang terjadi sangat jauh dari kita. Jaraknya sekitar miliaran tahun cahaya dari bumi. Artinya yang kita lihat sekarang adalah masa lalu, saat dua galaksi itu sedang saling bertabrakan. Bentuk unik seperti tanda tanya ini terjadi karena gaya gravitasi yang ekstrim menarik bintang dan gas menjadi pola aneh. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ini kebetulan atau ada hal lain yang belum kita pahami? Gambar ini bikin ilmuwan kaget. Tahun 2023, teleskop luar angkasa paling canggih milik NASA, James Webb Telescope, mengirimkan gambar yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Salah satunya adalah fenomena cosmic cliff. Pemandangan kosmik yang terlihat seperti tebing raksasa di luar angkasa, padahal itu adalah tempat kelahiran bintang-bintang baru. JWST juga menangkap galaksi-galaksi yang terbentuk saat alam semesta masih sangat muda, lebih cepat dari yang diprediksi teori sebelumnya. Seolah-olah kita melihat masa lalu yang seharusnya belum ada. Artinya, mungkin ada sesuatu yang belum pernah kita pahami tentang awal terbentuknya alam semesta. Dan pertanyaannya sekarang, apalagi yang akan ditemukan JWST selanjutnya? 1300 bumi masuk ke Jupiter. Kalau bumi dimasukkan ke Jupiter, kamu butuh lebih dari 1000 bumi. Di tata surya kita, ada satu planet raksasa bernama Jupiter. Sekilas cuma terlihat seperti gas bola besar, tapi ukurannya benar-benar di luar nalar. Diameter Jupiter sekitar 11 kali bumi. Tapi yang lebih gila, volumenya bisa menampung sekitar 1300 bumi. Bayangkan, bumi hanya titik kecil di dalamnya. Kalau kamu melihat dari dekat, badai raksasanya lebih besar dari bumi. Ada Great Red Spot, badai yang sudah aktif ratusan tahun. Dan ya, bumi bisa hilang dalam badai itu. Jupiter bukan hanya besar, gravitasinya sangat kuat, medan magnetnya sangat ekstrim. Kalau terlalu dekat, kamu nggak akan selamat. Jupiter bukan sekedar planet, dia seperti raja raksasa di tata surya. Dan ini bukti kita hidup di dunia yang sangat kecil dibandingkan luasnya alam semesta. Kamu gak akan pernah sampai dasar. Kalau kamu jatuh ke Jupiter, kamu gak akan pernah menyentuh tanah. Jupiter bukan seperti bumi. Dia adalah planet gas raksasa. Tidak ada daratan, tidak ada tempat untuk berdiri. Saat kamu mulai turun, kamu akan melihat awan raksasa berwarna-warni. Indah tapi mematikan. Angin bisa mencapai 600 km per jam. Petirnya jauh lebih kuat daripada di bumi. Semakin dalam, tekanan mulai meningkat drastis. Tubuhmu akan mulai tertekan dan suhu semakin panas. Kamu nggak bisa bernapas. Kamu juga tidak akan bisa bertahan lama. Semakin turun, tekanan berubah jadi ribuan kali lebih besar. Gasnya berubah jadi cairan aneh. Hidrogen berubah jadi logam cair. Jupiter tidak punya permukaan seperti bumi. Kamu hanya akan terus tenggelam sampai akhirnya hancur oleh tekanan. Jadi kalau kamu jatuh ke Jupiter, kamu nggak akan pernah mendarat. Kamu akan terus jatuh ke dunia tanpa dasar. Dan itu adalah salah satu tempat paling mengerikan di tata surya kita. Di bumi 8 menit, di sini 4 jam. Seberapa jauh sih Neptunus dari matahari? Jawabannya gila banget.
Neptunus adalah planet terjauh di tata surya kita dan jaraknya dari matahari sekitar 4, miliar kilometer. Kedengarannya jauh, tunggu dulu. Cahaya matahari saja butuh waktu 4 jam untuk sampai ke sana. Bandingkan dengan bumi, cahaya cuma butuh 8 menit. Artinya kalau kamu berdiri di Neptunus, matahari cuma terlihat seperti bintang di langit, bukan bola api besar seperti di bumi. Yang lebih gila lagi, 1 tahun di Neptunus setara dengan 165 tahun di bumi. Jadi sejak Neptunus ditemukan tahun 1846, planet ini bahkan belum menyelesaikan 1 putaran penuh mengelilingi matahari sampai tahun 2011. Bayangin, 1 musim di sana bisa berlangsung puluhan tahun. Di ujung tata surya, waktu berjalan sangat berbeda. Ada planet di sini. Di antara Mars dan Jupiter ada planet yang sering dilupakan. Namanya Ceres, planet kerdil terbesar di sabuk asteroid. Dan yang bikin unik, dia satu-satunya dwarf planet di tata surya bagian dalam. Ceres berada di tengah ribuan asteroid, tapi ukurannya cukup besar, hingga punya bentuk hampir bulat seperti planet. Permukaannya sangat dingin dan kaya es. Bahkan para ilmuwan menemukan indikasi air di dalamnya. Ada juga titik-titik terang misterius di permukaannya. Ini bikin Ceres jadi salah satu objek paling menarik untuk mencari petunjuk kehidupan di masa lalu. Bayangin, di antara batuan kering dekat matahari, ternyata ada dunia kecil yang menyimpan air. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Ceres hanya batu es biasa atau pernah menyimpan kehidupan? Pluto kalah. Ini planet kerdil tapi hampir ngalahin Pluto. Namanya Eris, salah satu planet kerdil terbesar dan paling masif di tata surya kita. Bahkan masanya lebih besar dari Pluto. Eris berada sangat jauh di luar sabuk Kuiper, di wilayah dingin yang disebut Scattered Disk, tempat yang gelap dan hampir tak tersentuh. Suhunya bisa mencapai sekitar minus 230 derajat Celcius. Permukaannya dipenuhi es dan hampir tidak pernah kena sinar matahari. Yang menarik adalah penemuan Eris inilah yang akhirnya membuat ilmuwan menurunkan status Pluto menjadi planet kerdil. Artinya, Eris secara tidak langsung mengubah sejarah tata surya kita. Ini melanggar hukum fisika. Gimana kalau ada planet yang punya cincin di tempat yang seharusnya mustahil? Namanya Quaoar, sebuah objek di luar Neptunus yang kelihatannya biasa aja. Tapi ternyata dia menyimpan rahasia yang membuat ilmuwan kaget. Quaoar adalah planet kerdil di wilayah Kuiper Belt. Ukurannya sekitar setengah Pluto dan mengorbit sangat jauh dari matahari. Di sana suhu bisa mencapai ratusan derajat di bawah nol. Tahun 2023, ilmuwan menemukan sesuatu yang aneh. Quaoar punya cincin, tapi masalahnya cincin itu berada terlalu jauh dari planetnya. Menurut teori, cincin seharusnya bisa bertahan dekat planet dalam batas yang disebut Roche limit. Kalau terlalu jauh, harusnya pecah dan jadi bulan. Tapi Quaoar cincinnya tetap ada. Ini bikin ilmuwan bertanya, apakah teori kita salah? Apakah ada gaya lain yang belum kita pahami? Atau Quaoar benar-benar melanggar hukum kosmos? Satu objek kecil di pinggiran tata surya bisa mengguncang pemahaman kita tentang fisika. Bumi itu cuma titik di dalam monster raksasa. Kamu lagi ada di tengah sesuatu yang super besar tapi nggak sadar. Alam semesta itu bukan cuma galaksi yang berdiri sendiri. Galaksi seperti Bima Sakti ternyata berkumpul dalam kelompok raksasa yang disebut supercluster. Salah satunya adalah Virgo Supercluster. Ini adalah rumah lama galaksi kita. Di dalam Virgo Supercluster ada lebih 100.000 galaksi dan semuanya terhubung oleh gravitasi dalam struktur kosmik yang sangat luas. Bayangin, Bima Sakti yang sudah sangat besar ternyata cuma bagian kecil dari sistem yang jauh lebih masif. Tapi yang lebih mengejutkan, Virgo Supercluster ternyata bukan yang terbesar. Ilmuwan menemukan bahwa kita sebenarnya bagian dari struktur yang lebih besar lagi yang disebut Laniakea Supercluster.
Artinya posisi kita di alam semesta jauh lebih kecil dari yang pernah kita bayangkan. Dan mungkin ini baru sebagian kecil dari peta kosmos yang sebenarnya. Galaksi tanpa materi gelap. Bagaimana kalau ada galaksi yang hampir tidak punya materi gelap? Namanya NGC 1052 DF2, sebuah galaksi yang bikin ilmuwan kebingungan. Karena selama ini kita percaya materi gelap adalah lem yang menjaga galaksi kita tetap utuh. Biasanya galaksi itu berisi bintang, gas, dan materi gelap. Bahkan materi gelap bisa mencapai 80-90% isi galaksi. Tapi NGC 1052 DF2 justru hampir tidak memilikinya. Ilmuwan mengukur kecepatan bintang di galaksi ini dan hasilnya gerakannya terlalu pelan. Artinya tidak ada gravitasi tambahan dari materi gelap. Seolah-olah galaksi ini cuma terdiri dari materi biasa saja. Ini jadi masalah besar, karena kalau galaksi bisa terbentuk tanpa materi gelap, berarti teori kita tentang alam semesta bisa salah. Satu galaksi ini saja sudah cukup untuk mengguncang pemahaman kita tentang kosmos. Dari tanda tanya di langit hingga galaksi yang menentang hukum fisika, kita baru saja melihat sebagian kecil dari misteri alam semesta. Setiap penemuan baru justru membuka pertanyaan baru. Mungkin kita berpikir sudah memahami segalanya, tapi kenyataannya kita baru di awal perjalanan. Di luar sana masih ada hal-hal yang belum bisa dijelaskan. Dan mungkin suatu hari nanti kita akan menyadari bahwa alam semesta jauh lebih aneh daripada yang kita bayangkan. Menurutmu, apalagi yang tersembunyi di luar sana?